Hai semua. Oke, sekarang aku akan reading untuk prediksi air sign, elemen udara, Aquarius, Gemini, Libra di awal Agustus 2020. Oke ya. Jadi ini pembacaannya general, menarik energi banyak orang yang berelemen udara, air sign. So tidak semua cocok sama kamu. Bisa resonate, bisa enggak. Atau mungkin beberapa aja yang cocok ya. Jadi respon dengan bijak dan kita harus lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Oke. Kalau kamu mau energi kamu aja yang ketarik, kamu boleh private reading atau personal reading. Oke ya. Baiklah, aku cek energinya dulu. Energi kalian di awal Agustus 2020 untuk air sign Aquarius, Gemini, Libra. Oke. Wah. Broken heart, patah hati ya. Jadi di awal Agustus 2020 beberapa atau mungkin banyak elemen udara Aquarius, Gemini, Libra yang rasain broken heart awal bulan Agustus 2020 gitu. Oke, kita cek ya kenapa bisa kayak gini. Oke. Pertama aku akan bahas percintaan dulu, kemudian akan bahas tentang yang percintaan single, berpasangan gitu. Lalu pembahasan karir, studi, sama keuangan ya di awal Agustus 2020. Oke. Jadi ini aku bakalan buat dua posisi, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Ini posisinya kamu sesuaikan aja dengan posisi kamu yang mana. Apakah yang di kiri adalah kamu atau yang di kanan adalah kamu? Apakah yang di kiri adalah orang yang dealing sama kamu kah atau sebaliknya gitu ya. Oke. Ya. Ini ada Page of Pentacles. Lalu ada Nine of Pentacles. Ada Ten of Wands, oke. Lalu Seven of Cups. Wow. Kemudian ada Six of Wands ya. Lalu ada Four of Swords. Ini dia. Oke. Kemudian kita cek yang sebelah kanan. Oke. Ada Five of Wands. Ada Nine of Wands. Wow, ini wands-nya banyak ya. Ada Seven of Pentacles. Lalu ada Six of Pentacles. Kemudian ada Three of Cups. Lalu ada di Empress ya. Oke. Ini energinya bisa kebolak-balik ya, bisa vice versa. Mungkin kamu yang di kiri atau kamu yang di kanan. Banyak dari kalian yang dealing sama Earth sign, Aquarius, dealing sama Capricorn, Taurus, Virgo. Lalu sama fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Sama water sign juga ada.
Pisces, Cancer, Scorpio. Semua di sini energinya komplit ya. Kamu juga mungkin bisa di-link sesama air sign, Aquarius, Gemini, Libra ya. Untuk yang single dulu ya, baru yang berpasangan. Baiklah, yang single, yang di kiri ini orangnya ngerasa kayak dia sangat fokus sama dirinya sendiri yang di sebelah kiri ini. Orang yang di sebelah kiri ini ngerasa prioritas dia dalam hidup ini banyak, nggak sekedar orang yang di sebelah kanan. Dan orang yang di sebelah kiri ini ngerasa hubungannya hambar gitu. Dan orang yang di sebelah kiri ini kayak mulai jenuh gitu menghadapi orang yang di kanan. So, orang yang di kiri ini udah mulai memainkan egonya dan fokus sama dirinya sendiri. Dia memilih prioritas yang lain selain orang yang di kanan. Orang yang di kiri punya pilihan lain selain orang yang di kanan. Jadi yang di kiri ini ngerasa memang sudah jenuh dalam hubungan ini ya. Ngerasa tidak ada nyawa dalam hubungan ini, ngerasa hambar. Mungkin juga ada rasa sakit hati sama orang yang di kanan. Jadi yang di kiri ini lebih fokus sama dirinya aja. Dia lebih kayak senengin dirinya sama pilihan-pilihan yang lain. Mungkin dia juga dekat sama yang lain, atau dia melakukan hal-hal lain yang membuat dia senang gitu. Sedangkan orang yang di kanan, nah orang yang di kanan ini dia antara mau dan enggak mau sama orang yang di kiri. Jadi orang yang di kanan ini banyak banget pertimbangannya. Yang di kanan sangat ngejaga hatinya supaya nggak kecewa. Jadi dia takut terlalu merespon orang yang di kiri, takut terlalu action karena dia takut dikecewakan gitu. So orang yang di kanan ini masih ragu sama orang yang di kiri, karena orang yang di kiri juga terlihat seperti berpetualang. Jadi yang di kanan ini lebih kayak ngelindungi dirinya banget, gak mau terlalu deket kah, gak mau terlalu kasih harapan juga. Dan orang yang di kanan ini masih terbayang sama masa lalunya. Orang yang di kanan ini seperti kayak belum menyelesaikan kisah masa lalunya, dan dia kayak menunggu seseorang dari masa lalu gitu. Itu posisi yang di kanan. So yang di kanan ini sekarang dalam proses sering menyendiri, terus lagi mulai merenungkan banyak hal. Kalau dia belum bisa lepas dari kisah masa lalunya, dia belum bisa lepas dari orang masa lalunya. Jadi yang di kanan ini benar-benar kayak fokus banget menunggu sesuatu dari masa lalu gitu. Lalu untuk yang couple, untuk yang berpasangan ya, yang di kiri ini, wah, sebenarnya mirip-mirip pembacaan yang single juga ya. Cuma yang berpasangan ini ya aku rasa udah punya status hubungannya gitu kan. Bahkan sudah ada yang punya hubungan resmi kayak gitu. Jadi yang di kiri ini orangnya udah gak mau terlalu berbuat banyak sama orang yang di kanan. Karena orang yang di kiri ini sudah lelah gitu loh dalam hubungan ini. Ngerasa kalau hubungan yang dijalani udah gak sehat gitu. Aku ngerasa orang yang di kiri ini lebih kayak realistis, lebih kayak mencoba berpikir secara logika. Kalau hubungan ini memang
udah nggak enak gitu. Karena yang di kiri mencoba untuk realistis, mencoba melakukan hal-hal yang menjadi prioritasnya sekarang, ya dia fokusnya ke situ. Dan orang yang di kiri ini juga welcome sama siapapun yang mendekati dia. Jadi orang yang di kiri ini cenderung melirik-melirik yang lain juga, meskipun dia berpasangan sama orang yang di kanan gitu. So orang yang di kiri ini punya banyak pilihan. Dia nggak menganggap orang yang di kanan ini satu-satunya dalam hidup dia. Jadi kalau orang yang di kanan ini tidak terlalu care sama dia yang di kiri, so yang di kiri ini juga mau berhubungan sama yang lain. Dia menerima mungkin cinta-cinta yang lain, dia dekat juga sama orang lain, karena dia ngerasa udah nggak bahagia sama hubungan yang dijalani sama orang yang di kanan. Jadi seperti itu sih, udah mulai memainkan ego yang di sebelah kiri ini. Dia lebih kayak nyenengin dirinya, dia kayak menerima kebahagiaan dari orang lain di saat hubungan ini udah tidak ada nyawa dan hubungan ini sudah tidak sehat, tidak ada balance lagi satu sama lain gitu. Yang di kanan, orang yang di kanan ini ragu banget sama hubungan ini dengan orang yang di kiri. Aku ngerasa orang yang di kanan ini, dia juga mencintai orang lain, orang dari masa lalunya ya. Dia seperti punya rasa bersalah sama orang masa lalunya, makanya sampai sekarang dia masih stuck sama orang masa lalunya gitu. Aku ngerasa orang yang di sebelah kanan ini lebih mencintai orang masa lalunya daripada pasangan dia yang sekarang. Karena setelah dia melewati semua perjalanan hubungan dia sama yang di kiri, dia ngerasa orang yang masa lalu itu ternyata lebih baik daripada pasangan dia sekarang. Apalagi orang yang di kanan ini terlihat punya rasa bersalah yang dalam sama orang masa lalunya, jadi kayak pengen banget ketemu, pengen banget minta maaf sama orang masa lalunya. Itulah keinginan orang yang di kanan. Jadi orang yang di kanan ini pun udah gak ada rasa sama orang yang di kiri. Hubungan ini udah kayak hambar dan udah tidak sehat lagi gitu. Itu sih yang aku lihat ya. Oke, kita lihat message-nya. Oke. Nih. Ini ada separation. Time apart from your partner is on the horizon. Separation itu tentang perpisahan. Jadi kalau hubungan ini sudah tidak sehat, jangan lagi dipaksakan ya. Hanya karena status doang, atau karena ada sesuatu yang kalian takutkan. Jangan karena pandangan orang, omongan orang, kalian memaksakan diri untuk bertahan. Kalau memang sudah tidak sehat hubungannya, jangan dipaksakan ya. Hubungan yang tidak sehat kalau dipaksakan itu hanya saling menyakiti satu sama lain. Di saat yang sebelah di sini, yang kiri ini punya cinta lain, orang yang di kanan mencintai juga orang lain, ya itu tandanya dua-dua ini udah gak saling mencintai gitu. So kalau kalian memaksakan hubungan ini juga hanya saling menyakiti. Itu yang belum menikah ya. Tapi kalau sudah menikah, sudah punya komitmen yang resmi, ya pikir-pikir dulu lah. Jangan buru-buru cerai ya. Kan masih bisa diomongin satu sama lain, apa yang harus diperbaiki, kayak gitu. Kalau sudah menikah ya. Oke. Lalu aku lihat saran dari sini.
ada be authentic, be real and true to who you are and how you feel. Jadi cobalah tunjukkan maunya kamu itu apa, keinginan terdalam kalian itu apa. Kalau yang kalian inginkan itu bukan hubungan ini, ya hubungan ini jangan dipaksakan untuk berlanjut. Mending kalian itu jangan lagi memperpanjang waktu untuk saling menyakiti. Karena aku ngerasa aslinya kalian, autentiknya kalian itu, kalian punya keinginan masing-masing yang berbeda. Kamu cinta sama orang lain, dia cinta sama orang lain. Jadi orang yang kalian inginkan itu sebenarnya orang lain. Gitu. Kenapa begini ya? Wah, aku jadi sesek nih. Oke, sekarang kita lihat tentang karir, studi, dan keuangan ya. Ini ada strength, Ten of Cups, the Lovers, Eight of Cups, dan ada the Sun ya. Oke. Jadi aku bahas karir dulu ya. Kalau tentang karir, kalian harus banyak-banyak bersabar ya di awal Agustus 2020. Mungkin apa yang kalian ekspektasi, apa yang kalian harapkan, itu tidak semua terwujud dalam kenyataan. Jadi harus banyak bersabar dalam meniti karir, membangun bisnis, semua harus penuh kesabaran ya. Dan jangan gampang emosi, harus bisa ngontrol mood supaya ketika kalian bekerja, ketika kalian melakukan usaha, bisnis, itu bisa kondusif. Jadi benar-benar kayak kontrol emosional kalian gitu. Dan aku ngeliat di sini setiap masalah dalam karir ataupun studi ya, coba lebih gunakan kata hati daripada pikiran. Ketika ada sebuah problem dalam karir atau studi, mending dibicarakan baik-baik sama partner kalian, sama rekan kerja kalian kah, atau sama rekan studi kalian. Supaya ketika kalian bicara baik-baik, solusi yang kalian dapatkan adalah solusi yang baik, bukan solusi yang didapatkan dari emosi sesaat gitu. Aku juga ngelihat di sini dalam studi maupun dalam karir, jangan menaruh harapan yang lebih sama siapapun, sama apapun, supaya jangan terlalu kecewa. Jadi misalnya ada teman, ada partner, atau ya teman kerja kah, teman studi yang menjanjikan hal manis-manis ke kalian, itu jangan langsung kalian harapkan banget, karena nggak semua janji itu bisa ditepati, terutama bagi yang ada kerjasama sama orang lain, mau kerjasama dalam pekerjaan ataupun dalam studi. Nah itu coba kurangi harapan-harapan dari orang lain. Jangan berharap orang lain yang bisa menyelamatkan kamu, karena yang bisa menyelamatkan diri kamu adalah diri kamu sendiri gitu. Lalu tentang keuangan, di sini yang aku lihat bagi yang sudah orang tua, udah punya anak sih, yang aku lihat kebutuhan anak nanti semakin meningkat. Jadi harus pintar-pintar mengelola uang, karena semakin hari
kebutuhan anak semakin meningkat kayak gitu. Apalagi nih masa-masa semua udah naik gitu ya harganya, jadi ya kita harus bisa kontrol keuangan gitu. Aku juga ngelihat kalian harus banyak-banyak menabung ya, karena beberapa waktu ke depan akan lumayan banyak pengeluaran gitu. Pengeluaran itu pengeluaran yang penting sih, makanya saat-saat seperti ini kalau punya duit jangan gampang ngeluarin duit untuk hal-hal yang nggak penting gitu. Soalnya beberapa waktu lagi itu akan ada tuh kebutuhan yang benar-benar harus dipenuhi, jadi kamu tuh harus ngeluarin uang. Jadi dari sekarang coba menabung sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit gitu ya. Oke. Sekarang aku shuffle dari sini. Ini ada impes ya. Impes itu seperti buntu gitu. Buntu terus bingung gitu, kayak ngerasa nggak ada jalan keluar. Ini bisa tentang hubungan percintaan, karir, studi, keuangan. Nah, hati-hati sama resiko yang paling parah adalah tentang jalan yang buntu. Supaya kamu tidak terjebak di jalan yang buntu, kamu harus bisa mengendalikan diri kamu supaya tidak kebingungan nanti di jalan yang buntu itu. Misal nih, kamu ada problem dalam hidup kamu ya, tentang apa aja, mau asmara, keuangan, karir, studi ya. Nah, setiap problem itu sudah mencuat dan kamu sudah merasakan ada sesuatu yang gak enak, ya itu harus kamu segerakan tindakan apa yang kamu lakukan supaya jangan sampai konflik itu makin parah. Kalau kamu merasa konflik itu membuat kamu sudah tidak serve lagi, tidak layak lagi dalam percintaan itu, dalam karir itu, studi itu, atau dalam keuangan itu, jangan lagi kamu paksakan. Supaya kalau konflik itu makin parah, masalah itu makin parah, kamu nggak ngerasain efek yang parah banget gitu. Jadi jangan sampai kamu menjadi orang yang buntu, terus nggak tahu solusinya apa gitu. Ibarat kayak jangan sepelekan masalah kecil, karena masalah kecil itu kalau dibiarkan lama-lama jadi besar kayak gitu ya. Lalu satu lagi message-nya, oke. Nih. Ini ada kartu Be Still ya. Be Still itu tentang kamu perlu untuk menenangkan diri kamu, diam sejenak, kontrol emosi kamu, seimbangkan hati dan pikiran kamu supaya kamu jangan meledak-meledak, supaya kamu bisa ambil tindakan yang efisien, yang efektif. Karena segala sesuatu masalah dalam hidup kamu itu pasti ada solusinya kalau kamu mau berpikir secara jernih. Dan setiap masalah dalam hidup kita jangan hanya menyalahkan orang lain, kita juga perlu introspeksi diri, kita perlu koreksi diri kita. Kenapa masalah ini bisa terjadi dalam hidup kita, kayak gitu ya. Oke, aku rasa ini aja untuk air sign Aquarius, Gemini, Libra. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.